Allah diberikan bimbingan, petunjuk, hidayah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup, persoalan dunia, persoalan akhirat. Amin Allahumma amin. Izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan kata-kata hikmah dari Ibnu Athaillah As-Sakandari kaitannya dengan uzlah, mencari waktu, kesempatan untuk merenung, itu namanya uzlah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, ma nafa'al qalba syai'un, yang memberikan manfaat kepada hati adalah sesuatu. Ada banyak sesuatu yang membuat hati ini menjadi lebih berperan, menjadi salim, selamat, menjadi tenang, menjadi damai. Bahkan hati itu ketika salim, sehat, akan berjumpa dengan Allah sebagaimana firman-Nya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saat nanti ketika harta tidak ada guna, tidak ada manfaat, juga anak-anak, kecuali orang yang menemui Allah dengan hati yang salim, hati yang jernih. Maka dalam situasi, dalam usaha kita untuk membuat hati kita ini jernih, salim, supaya berjumpa dengan Allah nanti, Ibnu Athaillah menyebutkan sesuatu yang bermanfaat. Artinya banyak sekali sesuatu itu, misalnya berzikir, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir itu membuat hati menjadi tentram. Zikir itu membuat hati menjadi terbuka, mendapatkan ilham. Banyak sesuatu yang mengantarkan hati ini menjadi salim. Tetapi Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini, syai'un, sesuatu itu adalah mithlu uzlatin yadkhulu biha maidanil fikrah. Sesuatu itu adalah uzlah, di mana dengan uzlah itu orang memberdayakan fikirannya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ibadah yang paling top sesungguhnya di sisi Allah adalah ibadah berfikir. Tetapi kita tidak menyadari itu. Kita menganggap, wah, nggak perlu mikir. Pikirkan kebesaran Allah, pikirkan ayat-ayat Allah. Dan itu dilakukan dengan uzlah. Apa itu uzlah? Mencari waktu, mencari kesempatan, menyisihkan peluang untuk menyendiri di satu tempat, dan ketika menyendiri di satu tempat itu kita memberdayakan pikiran kita, bagaimana nikmat Allah diberikan kepada kita, betapa banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, betapa agungnya, betapa banyaknya ayat-ayat Allah yang harus kita pikirkan, dan itu yang akan membawa kita masuk menjadi orang yang hatinya salim. Cari kesempatan. Ketika kemarin Ibnu Athaillah berbicara tentang hendaknya kalian berkumpul dengan banyak orang, tapi di satu waktu, di suatu saat, coba kamu berpisah dari banyak orang itu, mencari tempat, mencari kesempatan, ciptakan peluang untuk bisa uzlah, menyendiri, dan di situ lakukan perenungan terhadap diri, terhadap nikmat-nikmat Allah, dan terhadap kebesaran-kebesaran Allah. Kita merenung ketika kita menyendiri. Kita renungkan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, memberikan fasilitas hidup kepada kita, memberikan segala sesuatu yang kita minta maupun yang kita tidak minta. Itu kita pikirkan, kita renungkan. Pada akhirnya ketika itu sudah kita pikirkan, maka bertambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, dalam perenungan misalnya kita merenung
menyatakan diri bahwa orang yang paling ikhlas, orang yang paling ridho adalah saya umpamanya. Dan itu kita coba, kita praktekkan seperti saya. Saya ini Bapak, Ibu, Saudara sekalian, adalah orang yang paling ikhlas. Saya pernah menjadi direktur perusahaan, direktur keuangan. Saya ikhlas, saya tidak pernah ngambil uang gaji saya. Menjadi guru, saya ikhlas, tidak pernah mengambil gaji dari tempat saya ngajar. Menjadi marbot masjid, saya tidak pernah mengambil uang gaji saya. Kenapa? Karena saya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui istri saya. Ini perenungan Bapak. Lah terus Bapak bagaimana makannya? Saya makan dijamin istri saya. Saya beli bensin minta sama istri, makan beli ini beli itu tinggal ngomong sama istri saya. Lah terus istrinya duitnya dari mana Pak? Saya cuma ngambil amplop dan saya serahkan kepada istri saya. Jadi saya nggak ngambil, istri saya yang jamin. Maka istri solihah itu adalah nikmat yang luar biasa. Kata Rasulullah, ad-dunya mataun, dunia ini adalah keindahan. Wa khairu mata'iyah, seindah-indah keindahan dunia adalah al-mar'atus solihah, adalah wanita yang soleh. Maka jadikan istri-istri kita itu adalah istri-istri solihah yang nanti ketika di rumah menjamin kita nggak usah pusing-pusing. Nah, itu perenungan. Maka kita ciptakan, kita usahakan bagaimana ya, itu kita pikirkan. Nah, ini bagian dari uzlah. Kemudian memikirkan kebesaran-kebesaran Allah, memikirkan hari akhirat nanti bagaimana, memikirkan apa yang harus saya lakukan ketika saat ini saya masih berlumuran dosa. Nah, itu dilakukan pada saat kita uzlah. Orang menyebutnya melakukan muhasabah, boleh, tetapi itu harus dilakukan walaupun tidak setiap hari, karena Rasul menyatakan hendaknya setiap orang itu mempunyai waktu untuk beribadah, untuk bersama keluarga, untuk memenuhi kesenangan sendiri, dan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada 4 kesempatan itu, manfaatkan satu diantaranya adalah waktu untuk uzlah, bermuhasabah, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Jadi sesuatu yang memberikan manfaat kepada hati diantaranya adalah melakukan uzlah, perenungan akan kebesaran Allah, perenungan akan nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Insya Allah di lain kesempatan nanti kita sampaikan apa manfaatnya uzlah menyendiri. Ternyata para ulama menyebutkan begitu banyak manfaatnya untuk ketenangan kita di dunia ini, tentu akan berakibat nikmat pula di akhirat nanti. Demikian, kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.